Soy, kamu mending kuliah deh. Sayang tahu kalau bolos. Nih ya, kalau aku kuliah di sini, pasti aku masuk setiap hari. Berisik lo. Gak mau. Gue gak mau kuliah. Gue tuh malu, Za. Gue yakin banget pasti sekarang Bianca udah ngomong ke orang-orang tentang kita berdua. Dan gue yakin gue jadi bahan omongan orang-orang. Aduh, image gue bakal turun kalau kayak gini caranya. Kok lo senyum doang sih? Lo seneng liat gue kayak gini? Bukan itu, Soy. Apa kamu gak kasihan sama papa kamu? Kasian? Kasian kenapa? Ya, kasihan. Karena papa kamu udah naruh harapan yang tinggi buat kamu. Harusnya kamu tuh bisa ngebayar kepercayaan yang udah dikasih papa kamu. Harusnya kamu bisa ngebayar kepercayaan yang udah dikasih papa kamu. Karena kamu udah dikasih pendidikan yang tinggi. Masa cuma gara-gara ini doang kamu gak kuliah? Ya tapi Za, bayangin deh. Bayangin kalau lo jadi bahan omongan orang-orang, apa yang lo rasain? Ya, kalau aku sih mencoba buat biasa aja. Karena aku ngerasa cuma aku yang tahu aku itu kayak gimana. Omongan orang lain itu aku anggap angin lalu. Gimana, Soy? Kamu kuliah ya? Soalnya kamu itu termasuk orang yang beruntung. Masih banyak orang-orang di luar sana yang nggak bisa kuliah. Termasuk aku. Iya. Yaudah, iya gue kuliah. Za, makasih ya buat saran lo. Gue udah ngerasa agak lega sekarang. Ya, sama-sama. Oh ya, satu lagi. Lo harus nunggu gue sampai gue selesai dan di sini aja. Jangan kemana-mana. Terus kalau misalnya bokap gue nelfon, jangan diangkat. Iya, Sonya, iya. Kamu tenang aja. Nah, gitu dong. Saya ikut gue. Apa-apaan sih lo? Bisa pelan-pelan nggak? Tunggu sebentar. Ini ada apa ya sebenarnya? Apaan sih lo gembel, nggak usah ikut-ikutan deh. Udah yuk ikut gue. Maksud lo apaan ngatain Reza kayak gitu? Baik nanya lo ikut gue. Elah. Ayo. Iya lepasin gue gak? Apaan sih lo mau ngomong apa? Dan gue mohon ya sama lo, gak usah ngehina Reza kayak gitu. Diem. Apaan sih lo? Lo masih inget kan? Lo punya janji sama gue kalau misalkan lo itu bakalan bantuin gue apapun itu. Ya iya, gue mau ngomong kayak gitu. Ya udah. Sekarang lo tepetin janjinya. Lo harus bantuin gue. Sekarang. Aduh, kalau sekarang gue nggak bisa bantuin lo. Sorry banget. Gue sendiri juga lagi banyak masalah. Udah deh ya. Kalau lo nggak mau bantuin gue, gampang sih. Gue bisa aduin soal Reza itu ke bokap lo dan ke semua orang. Apaan sih lo? Ya nggak bisa gitu lah. Ini namanya pemaksaan. Nggak pemaksaan kok. Ini namanya lo harus terima konsekuensinya dari apa yang udah lo omongin. Janji ya tetap janji, harus lo tepatin. Dan sekarang lo harus bantuin gue. Lo gagalin bahan presentasinya si Kumai. Bi, kalau kita ketahuan sama kampus, kita bisa diskors. Bawa lo ya. Lo mau bantuin gue apa enggak? Kalau misalkan lo nggak mau bantuin gue, gampang sih. Kontak bokap lo itu masih ada di HP gue. Tinggal gue telepon aja. Terus gue ceritain masalah si Reza yang gak seberapa itu. Tuh, 15 menit lagi, cepetan. Oke. Aduh, kenapa sih kebelet di saat kayak gini? Ini yang mana ya gambarnya? Cepetan, Tora, cepetan. Iya, Mbak. Jangan bikin Mbak panik, Aduh, balasnya bikin Laras tambah panik deh. Iya, maaf. Makanya cepetan dong. Jangan bertele-tele, cepetan. Tadi katanya mau kelas. Kok sekarang malah ke kantin? Diem deh lo. Bentar doang kok. Nah, itu Laras. Duh, gue bantuin Bianca apa enggak nih?
tepatin janjinya. Lo harus bantuin gue. Sekarang. Aduh, kalau sekarang gue nggak bisa bantuin lo. Sorry banget. Gue sendiri juga lagi banyak masalah. Udah deh ya. Kalau lo nggak mau bantuin gue, gampang sih. Gue bisa aduin soal Reza itu ke bokap lo dan ke semua orang. Apaan sih lo? Ya nggak bisa gitu lah. Ini namanya pemaksaan. Nggak pemaksaan kok. Ini namanya lo harus terima konsekuensinya dari apa yang udah lo omongin. Janji ya tetap janji, harus lo tepatin. Dan sekarang lo harus bantuin gue. Lo gagalin bahan presentasinya si Kumai. Bi, kalau kita ketahuan sama kampus, kita bisa diskors. Bawel lo ya. Lo mau bantuin gue apa enggak? Kalau misalkan lo nggak mau bantuin gue, gampang sih. Kontak bokap lo itu masih ada di HP gue. Tinggal gue telepon aja. Terus gue ceritain masalah si Reza yang gak seberapa itu. Tapi masa sih gue bantuin Bianca? Jelas-jelas dia sering banget jahatin gue. Tapi kalau gak gue bantuin, Bianca pasti ngomong soal Reza ke papa. Duh, jadi dilema gini gue. Kok kamu ngeliatin Kak Laras? Enggak, gue cuma mau kasih selamat ke Laras buat putri kampus. Oh, berarti dia lolos ke babak selanjutnya dong? Ya udah kalau gitu kita samperin. Kita kasih selamat. Ya. Cepetan 15 menit lagi nih, cepetan. Makin cepetan, ayo cepetan. Udah ketik, cepetan. Iya, Mbak Lastri udah dong, tolong dong jangan kayak gitu Mbak Lastri. Laras udah tambah kebelet nih jadinya. Ya, cepetan, Mbak Lastri cuma semangatin, ayo cepetan. Kenapa? Akhirnya selesai juga Mbak Lastri. Udah terakhir banget nih. Alhamdulillah, cepetan. Alhamdulillah. Sekarang tinggal di save. Alhamdulillah. Mbak Lastri tuh bangga sama kamu, Ras. Masa bikin kayak gini langsung cepet. Aduh. Oke, sekarang tinggal di save di USB. Nah, tinggal di copy ya. Oke deh. Hei Kak. Hai Reza. Hai Son. Reza, tumben banget lo ngapain kesini? Ini aku lagi nemenin Sonya kuliah. Ya udah kalau gitu duduk aja dulu. Boleh? Oh ya Kak, selamat ya atas terpilihnya Kak Laras lolos ke babak selanjutnya pemilihan putri kampus. Iya, makasih ya Reza. Aku harap Kak Laras bisa terpilih jadi putri kampus. Karena menurut aku Kak Laras itu layak banget jadi putri kampus. Karena aku ngeliat perjuangan Kak Laras dari bawah, perjuangan Kak Laras meraih cita-cita dan kebaikan. Apaan sih Reza? Berlebihan deh. Enggak, aku nggak berlebihan. Kak Laras itu udah jadi motivasi buat orang-orang kayak aku. Kak Laras udah ngajarin aku kalau semua orang itu berhak punya mimpi besar. Iya. Makasih ya Reza. Sama-sama. Pokoknya Kak Laras harus semangat. Pasti. Duh, kenapa gue jadi baik gini ya sama Laras? Tapi gue mau gak mau harus bantuin Bianca. Gimana ya caranya? Ras, bukannya tadi kamu kebelet? Kok udah lupa? Oh iya, astaga, kasihkan ngobrol jadi lupa deh mau ke toilet. Yaudah kamu ke toilet dulu, Ki. Ayo. Yaudah, Mbak Lastri, titip ya. Iya, tenang aja biar tak jaga laptopmu. Yaudah, Reza, Sonya, gua ke toilet dulu ya. Ya, sip, tak jagain, tenang aja. Kalau ngelihat semangatnya si Laras ya, Mbak Lastri itu yakin Laras bakalan menang jadi putri kampus, jadi juaranya. Kalau sampai menang ya, Mbak Lastri bakalan kasih es teh gratis ke semua mahasiswa-mahasiswa. Iya bener banget Mbak Lastri, aku juga yakin. ST doang?
Ya orang mampunya es teh doang ya gimana? Yang penting kan udah bagus dikasih gratis. Kayaknya ini kesempatan yang bagus buat gue. Mbak Lastri, gue pesen jus jamu dong, gue bikinin sekarang ya. Oh, gimana ya? Tapi kan Mbak Lastri lagi jagain laptopnya si Laras. Udah, Mbak Lastri tenang aja. Ada kita di sini kok. Ya udah deh, tapi betulan ya jagain ya. Ya, Iya, Mbak Lastri tenang aja. kasih. Duh, harus mulai dari mana nih? Tapi Reza bakalan marah gak ya kalau gue jahatin Laras? Reza kan juga temennya Laras. Kayaknya gue harus bikin Reza pergi juga deh. Kamu kenapa, Soe? Nggak apa-apa, Za, gue boleh minta tolong nggak? Minta tolong apa? Tiba-tiba gue pengen orange juice nih. Boleh minta tolong ganti orderan gue nggak, Mbak Lastri? Oh, itu doang. Kalau cuma itu sih aku bisa. Tunggu bentar ya. Ini pasti file presentasinya Laras. Gue harus delete ini sesuai kemauan Bianca. Harus banget ya gue kayak gini. Aduh, gue kan harusnya gak sejahat ini. Nih, jus kamu. Thanks ya. Hey, sorry ya, lagi kebelet banget pengen pipis. Udah, leganya. Sorry ya, gue tinggal. Kak, mendingan Kak Laras cepat masuk deh. Bukannya laporannya harus cepet-cepet dikasih. Iya sih, tapi kalian bener nggak apa-apa ditinggal? Ya, nggak apa-apa. Ya udah, kalau gitu gue duluan ya. Duluan Reza, tanya. Semangat. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Alhamdulillah. Akhirnya tepat waktu juga selesainya. Oke, berarti bukti tanda terima ini harus gue simpan baik-baik. Gak boleh sampai hilang. Gimana? Vino! Udah beres? Udah selesai? Kamu udah kumpulin kan esainya? Udah kamu cek ulang? Itu tandanya. Tanda selesainya. Oh ini? Yaudah nih, kamu simpan baik-baik, jangan sampai hilang. Emang mau disimpan, apa itu dia main asal ngambil kayak gitu. Kok muka kamu kayak gitu? Kenapa? Lagian kamu sih, udah selesai bukan yang ngabarin aku. Kok malah ketawa? Gak apa-apa. Makanya dengerin dulu. Aku tuh emang sengaja kok mau nyamperin kamu. Aku tuh pengen laporan sama kamu kalau tugas aku udah dikumpulin dan mau balikin laptop ini. Sama aku mau bilang makasih. Karena kamu, tugas aku gak jadi telat deh dikumpulinnya. Udah gitu doang? Gitu doang makasihnya? Bah, males. Males kalau cuma di bibir aja. Terus, kamu mau aku traktir? Kalau traktir, gue ikut ya. Ini orang apaan sih? Udah gue bilang gak usah ganggu.
tuh nggak butuh traktiran kamu. Aku cuma mau tahu siapa sih Revan nggak jelas itu. Terus kemarin tuh nomor telepon siapa yang ada di kertas? Kok kamu diem aja? Nggak mau ngasih tahu? Ya udah. Kalau mau main rahasia-rahasiaan, oke, fine. Vino, aku tuh sebenarnya mau cerita semuanya sama kamu. Aku juga nggak mau nutupin apa-apa kok dari kamu. Tapi aku mau kamu janji buat jangan. Iya, ya udah aku janji. Apapun permintaan kamu, apapun syarat kamu, aku janji aku lakuin. Sekarang cepetan kasih tahu. Beneran nih apapun. Termasuk jangan tiba-tiba kamu netting, jangan cemburuan, jangan posesif, dan kamu harus bener-bener dengerin dulu cerita aku. Siapa juga yang cemburu? Siapa juga yang posesif? Enggak, itu bukan Alvino Adijaya banget. Sorry. Jadi sebenarnya yang cemburu itu Revan. Siapa dia? Jadi gimana nih, kamu mau ngasih tahu apa enggak? Ya itu yang tadi aku bilang, kalau kamu yang bener pengen tahu ya aku akan kasih tahu kamu dengan semua syarat itu. Dan aku tunggu kamu di Taman Bahagia malam ini ya. Di taman itu lagi? Taman yang penuh dengan nyamuk yang aku nungguin kamu lama banget, kamu nggak muncul-muncul. Enggak, taman itu full of bad memory. Ya udah kalau nggak mau, yang pasti aku tetap tungguin kamu di sana ya. Nih. Laras, sini dong. Sean, ini aku balikin ya. Hai. Revan. Nyamuk. Taman? What is all that? Just one day di Jakarta, udah ketinggalan banyak info begini. Gue seneng deh kita bisa gabung lagi. Iya, tadi padahal gue khawatir kita cuma bisa maju berempat doang. Ya, alhamdulillah akhirnya juga gue nggak jadi diskualifikasi. Kalian udah pada selesai ngerjain esainya belum? Udah dong. Iya, kebetulan nih gue bawa ini Malkis. Buka nih. Wah, pas banget ya. Buka nih. Thank you Claudia. Udah pada tahu cara makannya kan? Udah dong. Gigit ujung kanan, Dibalik, gigit ujung kirinya. gigit ujung kirinya. Gigit tengahnya. Emang ya, Malkis keju dari Perancis bikin happy. Lo gue paling suka ini krimnya. Enak banget ya. Tebel lagi. Aku suka yang bagian ini nih. Iya. Enak banget. Dia berasa banget. Gue bingung deh sama kalian. Kok kalian tetap kompak aja sih? Padahal kan status kalian itu udah saingan. Iya dong, kita kan ke bawah kompaknya. Iya dong Hans. Biar gimana pun juga kita ini kan saingan sehat. Dan sebelumnya kan juga kita satu tim. Jadi nggak ada salahnya dong kalau kita saling support. Iya, dan kita juga udah sepakat siapapun yang menang nanti, kita pasti akan tetap dukung kok. Karena Putri Kampus kan juga membawa nama baik kampus kita. Keren. Ini nih, ini baru yang namanya cocok dibilang layak sebagai calon Putri Kampus. Gak baperan. Kayaknya lo nyindir seseorang deh. Gitu sih Bianca. By the way, kemana tuh si Putri nyinyir? Tahu lagi kerimbat kali, pusing bos cewek saya sendiri. Udah, mendingan kita nggak usah ngomongin Bianca lagi deh. Karena biar gimana pun juga kan Bianca salah satu dari finalis. Jadi kita harus dukung dia juga dong. Habis dia malesin banget sih, Ras. Emang lo nggak inget, Ras? Kemarin kan dia nggak ngerjain apa-apa. Tiba-tiba dia mau maju buat presentasi. Kan caper banget. Iya, tapi lebih baik sih kita nggak usah punya perasaan apapun kayak gitu sama Bianca.
Iya, tapi syukur juga sih kita udah nggak sekelompok lagi bareng dia. Soalnya setiap kata yang keluar dari mulut dia, ya ampun, bikin kuping panas banget. Iya nggak sih? Iya. Lega banget lihat semuanya bisa nyelesain tugas tepat waktu. Gue seneng banget. Nggak nyangka, daftar di Putri Kampus bisa bikin gue nambah temen. Dan banyak kegiatan bermanfaat. Semuanya jadi paham. Ini bukan sekedar soal menang-menangan, tapi juga tentang indahnya berbagi sama sesama. Semoga semuanya berlanjut baik. Amin. Mas Bino. Mas Bino mau kemana, Mas? Gue mau balik lah, Bim. Bim, gimana mobil gue? Udah lo urus? Mobil Mas Bino udah di rumah. Thanks ya, Bim. Lo emang the best. Yaudah, gue balik dulu, Bim. Oke, hati-hati Mas ya. Buka dong pintunya. Wait. Let me ask, who's Revan? Apa hubungannya sama Laras? Apaan sih, udah gak usah dibahas. Gue males, lagi ngamut. Sekarang buruan deh jalan. And why you look so jealous banget sama si Revan itu? Oh, is he? Udah lah, Sean, apaan sih? It's none of your business. Sekarang udah deh, lo diem, jalan. Yaudah, Vin. Sorry, ready? Ya gue udah siap dari tadi. Oh, buruan jalan. Seat belt, bro. Cepetan. Siap. Gimana? Beres? Udah, gue udah ngelakuin semua yang lo mau. Bener ya, lo lagi nggak bohongin gue kan? Kalau sampai ketahuan sama gue, lo bohongin gue. Apaan sih? Ngapain gue bohongin lo? Great. Yaudah, kalau gitu gue cabut dulu. Bye. Tunggu. Apaan lagi? Gue mau denger dulu lo janji sama gue. Kalau lo nggak akan ngomongin macam-macam tentang Reza di depan bokap gue. Oh my god, Soy. Lo kayak baru kenal gue deh. Selagi kita sama-sama bisa menguntungkan, gue gak akan ngerugiin lo. Udah deh ya. Bye. Mika, tunggu. Apaan lagi? Please lah, Bi. Gue udah ngelakuin semua yang lo mau dan gue cuma mau lo janji. Susah banget sih. Soalnya kenapa tadi ya? Kok mendadak banget buru-buru ke toilet? Apa sakit perut ya? Salah makan kali ya? Lo yakin? Mau bahas masalah ini depan cowok lo itu? Kok sekarang akrab lagi? Bukannya tadi berantem? Dah, bye Sonya. Hii, nyebelin banget sih Bianca. Kalau caranya kayak gini, gue jadi ragu dia bisa dipegang omongannya. Tadi kamu kenapa sama Bianca? Kamu ada masalah sama dia? Udah deh, gak usah banyak nanya. Jangan bikin gue tambah kesel. Ya udah, Soy. Aku nanya nanti aja. Kalau kamu udah tenang. Aduh, sekarang gimana ya? Gue takut banget Bianca lemes dan ngomong sembarangan ke bokap. Kayaknya keputusan gue ngejahatin Laras buat bantuin dia salah deh. Sebenarnya apa yang dibicarain sama Sonya dan Bianca ya? Apa ini soal gue? Gimana perasaan kamu? Udah enakan kan? Iya sih. Tadi kamar itu sumpek banget. Sekarang keluar kayak gini, kena angin sore, lebih fresh lah rasanya. Bagus deh kalau sekarang lebih fresh. Aku udah lama loh gak kayak gini. Kayak pas kecil kali. And now I never do it, karena sekarang aku sibuk banget. Aku tahu. Pasti karena kamu juga nggak ada teman kan? Kok kamu tahu sih? Kamu sentuh. Aduh, sakit.
dikit. Ih, kamu tahu, kamu pasti mau gombal kan? Nih ya, daripada kamu gombal, kan kita nyemil kacang aja. Ini cemilan favorit aku. Kacangnya itu bukan digoreng, tapi dipanggang. Dipanggang? Aku belum pernah denger kacang dipanggang. Itu dia yang bikin beda dari kacang-kacang lainnya. Lebih sehat juga loh. Jadi makan sendiri nih. Kamu tahu, kamu pasti mau juga kan? Nih, pasti kamu lebih fresh habis makan ini. Gimana? Enak kan? Ya gara-gara aku makan ini jadi lebih fresh. Kak, maaf Kak, bolanya Kak. Ya harusnya. Ego. Kasih ya Kak. Ya sama-sama. Aku iri deh sama mereka. Kenapa? Kok bisa ya? Mereka tuh kayak nggak ada beban gitu. Iya sih. Seharusnya kita juga kayak gitu tau gak? Positive thinking aja, bawa semuanya santai. Pasti kalau kita kayak mereka, kita pasti jauh banget dari masalah. Leon, aku tahu kita harus ngapain. Jadi kamu harus ngomong gini sama papa kamu. Ngomong apa? Bisa bantuin gua ikat pita ini di sini? Bisa? Lo tau gak? Artinya warna kuning itu apa? Apa? Artinya harapan. Sama seperti matahari yang selalu memberikan harapan baru di pagi hari. Loh, kok pitanya nggak ada? Gue yakin banget perasaan gue taruh sini. Mas, Bapak, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Kemarin yang satunya udah datang, sekarang satu lagi datang. Kenapa nggak janjian aja sih mas, biar nggak ribet? Maksud Bapak gimana? Kemarin temennya yang cewek itu datang ke sini mas. Kayak gini juga mas, ngeliatin pohon ini juga. Laras maksudnya Pak? Mungkin, saya juga nggak tahu namanya mas. Emang ya, yang namanya jodoh tuh diuji dulu, dibikin nggak ketemu dulu, kayak kucing-kucingan gitu mas. Bapak bisa aja. Ya saya doain jodoh ya mas ya. Amin, amin, insya Allah. Oh ya Pak, saya boleh minta air gak untuk nyiram pohon ini? Nggak usah mas, urusan siram menyiram tuh urusan saya mas. Masnya tenang aja di sini. Ini udah jadi tugas saya mas, untuk ngurusin semua pohon yang ada di sini, termasuk pohon ini mas. Oh, enggak Pak, enggak. Untuk pohon ini aja. Yang ini aja? Iya, pohon ini aja. Oh, saya kirain semuanya mas. Ya kalau Bapak mau saya bantuin, nggak apa-apa. Nggak usah mas, maaf bercanda. Sebentar ya, saya ambil airnya dulu. Ya Pak, makasih banyak ya Pak. Iya. Ini mas. Iya Pak. Kalau boleh saya kasih saran, nyiram yang baik tuh dari deket akarnya dulu, terus langsung ke daunnya mas. Gitu ya Pak? Iya. Yaudah deh, saya coba ya. Silakan mas. Bismillah. Seperti ini Pak? Iya. Jangan banyak-banyak mas airnya mas. Oh iya. Pak, makasih banyak ya Pak. Iya sama-sama. Ini saya itu dulu. Iya.
Tadi nyari di dalam juga nggak ada. Coba lihat di sini deh. Mas, Ya. lagi nyari apa kan? Ini loh ya, Laras tuh lagi nyari buku diary Laras yang dari SMA itu. Ingat gak? Waduh, udah lama itu kayaknya ya. Ayah lupa. Kayak gimana bukunya? Yang itu loh, yang warnanya oranye, terus sampul depannya banyak stiker-stiker. Yang kayak gitu ya? Oh, bentar. Ayah ingat. Bentar ya. Kayaknya di sini nih, Ras nih. Coba. Saya pernah lihat deh. Bukan? Nah, iya, ini dia ya. Ras, kamu tumben nyari-nyari buku diary SMA. Ada apa sih? Iya nih ya, Laras tuh lagi kangen, pengen baca isi-isinya. Oh gitu. Ya udah kalau gitu Laras pamit dulu ya. Ras, kamu mau kemana sih? Udah deh, kamu mendingan di rumah aja. Ras, ayah khawatir nanti kamu dicegat sama Marco sama anak buahnya. Ayah masih cemas ya dengan kejadian kemarin. Ya, udah deh tenang aja. Lagian sekarang coba deh ayah pikir. Kalau emang Marco punya niat jahat buat nyelakain kita, harusnya dari kemarin-kemarin dong. Iya ya. Kita nggak disentuh dan nggak disakitin ya. Padahal kalau lihat mukanya Marco mirip-mirip Bu Rani ya. Muka-muka keras gitu. Ya itu dia ya, makanya ayah mendingan gak usah khawatir deh. Lagian Laras juga yakin pasti kejadian kayak kemarin gak akan terulang lagi. Ayah percaya ya? Ya mudah-mudahan gitu ya. Yaudah kalau gitu Laras pamit ya. Yaudah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya nak. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Masuk. Selamat malam, Bu Rani. Bu Rani memanggil saya ke sini. Iya. Jadi begini Pak Bimo. Tadi Tuan Vino menemui Bu Rani. Dan dia protes soal Laras yang hampir didiskualifikasi dari Putri Kampus. Nah, dia membela Laras karena tahu alasan kenapa Laras terlambat. Dan Tuan Vino menuduh Ibu Rani tahu persis masalah keterlambatan Laras. Nah, karena saya sangat kritis dengan semua permasalahan keluarga Adijaya, maka saya menghubungkan segala sesuatunya. Dan muncullah nama Pak Bimo. Saya yakin sekali kalau Pak Bimo yang mempengaruhi Tuan Vino untuk menuduh ibunya sendiri sebagai penyebab keterlambatan Laras. Waduh, gawat. Kalau saya bilang yang sejujurnya, Mas Vino akan kena masalah dengan Bu Rani. Apalagi tadi dia berhadapan langsung dengan Marco. Maafkan saya, Bu. Kenapa Bu Annabel itu menyudutkan saya? Ada apa ini sebenarnya? Ya karena Pak Bimo pengawal pribadinya Tuan Vino yang sangat dekat dengan Tuan Vino. Dan satu lagi, ada modus balas dendam karena Pak Bimo pernah dipecat sama Bu Rani. Saya nggak mungkin kasih tahu ke Bu Rani kalau tadi Mas Vino dalam bahaya. Pasti Bu Rani marah besar dan meminta memperketat penjagaan buat Mas Vino. Dan saya rasa Mas Vino nggak akan suka dengan hal itu. Maafkan saya, Bu Rani. Yang pertama mau saya jelaskan bahwa analisa Annabel itu saya pikir terlalu berlebihan. Yang kedua, saya tidak tahu sama sekali kenapa Laras itu terlambat. Dan yang ketiga, untuk apa saya mengelabuin Mas Vino? Jadi maksud kamu, Vino telah menuduh saya membuat Laras terlambat, begitu? Maaf, Bu. Saya juga kurang paham. Baiklah, sekarang kalian boleh pergi. Permisi, Bu Rani.
Ibu juga mau saya pergi? Iya, Annabella, pergi. Baik, Bu. Ibu Rani yakin tidak membutuhkan saya di sini? Yakin, Annabella. Go away. Permisi, Bu. Jadi Laras sudah dibebaskan sama Marco dari tadi pagi. Makanya dia terlambat. Sepertinya Marco sudah sadar kalau aku sedang mengelabuinya. Tapi kenapa bisa Vino tahu soal ini? Siapa yang kasih tahu dia? Sangat mencurigakan. Aku harus terus awasi Bimo kemanapun dia pergi. Dengan begini aku nggak akan kecolongan lagi kalau si Bimo melakukan sesuatu secara diam-diam. Kenapa Bu Annabel mengikutin saya? Pak Bimo, siapa yang mengikuti Anda? Hah? Rumah ini tuh gede banget, luas banget. Memangnya salah saya lewat sini? Oh, nggak salah. Silakan, Mbak. Selamat malam. Selamat malam. Rayuan klasik. Gak mempan sama Annabella. Aku tahu banget. Ini triknya Bimo supaya aku jatuh hati sama dia. Aduh Bimo, basi banget, tahu gak sih? Saya di sini cuma mau kerja profesional. Intai. Aku harus mendapatkan informasi dari Bimo. Aku yakin dia pasti tahu kenapa Tuan Vino tiba-tiba menuduh ibunya yang mencoba menjebak Laras. Ada lagi yang mau dibicarakan, Pak? Kalau ada yang mau dibicarakan empat mata dengan saya, sebaiknya Mbak Annabel simpan nomor telepon saya. Tapi kalau malam-malam begini, saya pasti menolak. Karena sekarang waktunya saya istirahat. Apakah Bu Annabel mau masuk kamar saya? Saya juga nggak mengizinkan. Karena kamar saya sangat privasi bagi saya. Pak Bimo, siapa yang mau masuk ke kamar Anda? Hah? Ngetok pintu kamar Anda aja saya ogah, terus Anda bilang saya mau nomor telepon Anda. Pak Bimo, sorry. Saya nggak akan tergoda sama rayuan Anda. Walaupun saya butuh seorang pendamping hidup, saya nggak mau dengan cara murahan seperti ini. 10.000 tiga. Care banget tuh orang. Tapi sepertinya Annabel cukup berbahaya. Dia selalu mencoba untuk menjatuhkan saya. Gimana pun juga, saya harus tetap mempertahankan posisi saya sekarang. Agar saya bisa terus menjaga Mas Vino dan menjauhkannya dari semua masalah. Aku harus lebih waspada lagi. Sepertinya ada yang mencurigakan. Sorry, John. That smells so strong.
Ya parfum lah. Sorry ya, sengaja. Biasalah, gue kan mau ngedate, jadi gue harus tampil maksimal. Gue harus wangi. Masuk. Nah, ini dia nih yang gue tunggu-tunggu. Apaan tuh? Lo nggak tahu ini apaan? Lo nggak tahu? Tora Cafe Caramelo. Oh, wow. Kayaknya enak ya? Ya enak lah. Lo mau nyoba? Kalau lokasi, mau dong. Ya udah. Cepetan bikinin. Lo ke gue? Ya iyalah. Orang caranya gampang kok nih, lo baca aja. Buruan. Cobain. Gimana? Tora Cafe Caramelo bikin kopi biasa jadi happening. Ya iyalah. Ini itu kopi pertama di Indonesia yang pakai topping karamel. Oh, pantas mantap. Jelas lah. Yaudah, gue cepet dulu ya, Sean. Kelas udah nungguin nih, enak. Wait, Vin. Gue ikut yakin. Lo mau ikut? Ya nggak boleh lah. Yang ada lo ganggu, tau nggak? Gue itu mau ngedate sama Laras. Ngedate itu berdua. Kalau bertiga, lo nggak tahu kata orang-orang. Orang ketiganya ini itu setan. Berarti lo. Come on, Vin. Di Jakarta, ini cuma lo dan Laras yang gue yang kenal dekat. Come on, please. And aku janji, aku nggak akan ganggu lo dan Laras. Ya, please. Please. Aku mau ikut. Please. So boring here. Enggak. Ya udah, kalau lo bosen lo ngapain stay di Jakarta? Balik aja ke Filipina. Kan lo banyak pacar, banyak temen di sana. Sementara di sini, lo pacar aja nggak punya. Ya udahlah, gue cabut dulu. Oh iya, Sean. Lo gak ada kerjaan kan? Enggak. Lo mau bantuin gue nggak? Yes. Ini bener-bener penting banget. It's okay. Just tell me what to do. I'll do everything. Bener ya? Yes. Oke, Sean. Gue minta tolong sama lo. Ini penting banget. Tolong lo ambil baju kotor gue, lo masukin ke tempat baju kotor. Oke? Oke, gue cabut dulu ya. Bye. But Vin. Hey, what? Vin, are you kidding me? Gue jadi balik ke Jakarta, bukannya fun, malah disuruh-suruh. Asal banget sih. What's this smell? Pant? Apaan tuh? Surat apaan ini? Isinya so strange. Berapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Pak, lihat Bimo. Pak Bimonya sudah ada di kamarnya, Mas. Oke. Thanks.
Kira-kira dia tahu nggak tentang surat ini? Tuan Shang, kenapa kelihatan bingung banget? Hah? Ada yang bisa dibantu oleh seorang asisten cantik? Ada cewek cantik. Hah, mana? Tuan Shan, jangan ganggu saya, jangan goda saya. Saya ini sedang kerja dan saya ingin bekerja secara profesional, oke? Ada yang bisa dibantu? Tuan Shan, ya ampun, dibilang jangan goda saya. Kalau dilihat orang nanti malu, ya. Lagian saya ini lagi kerja, lagi jam kerja. Dan saya mau bekerja secara profesional. Aduh Tuan Shan, dibilang jangan goda saya, sekarang malah ngasih surat. Apa ini nggak berlebihan? Hah? Ya sudahlah, tapi ini old style banget. Tapi nggak apa-apa, that's okay. Lagian saya juga sudah old, jadi masih matching, masih masuk. Saya baca ya. Tuan Shan, Tuan Shan nggak salah kirim. Ini surat cinta. Maksudnya bukan begitu. Ini bukan buat kamu. Terus ngapain saya kasih kamu surat cinta? Anyway, Bel, bisa kamu cari tahu ini surat sebenarnya buat siapa dan apa tujuannya? Ya udah, Tuan Shan tenang saja. Urusan surat ini saya ambil alih. Tuan Shan tidak usah khawatir, oke? Hey, I know, tapi aku nih mau surat ini. I should know what's the meaning of the letter. Kenapa dia malah angkat tangan? Maksudnya apa? Kalian berdua pergi. Saya mau bicara sama Bu Rani. Maaf Bu Rani, saya mengganggu makan malam Anda. Ada apa, Annabella? Straight to the point, please. Jadi gini Bu, semalam kita gagal menginterogasi Bimo. Tapi saya tetap memata-matai Bimo sampai ke kamarnya Bu. Tapi ternyata saya gagal karena Bimo ternyata menggoda saya. Namun karena saya seorang profesional, saya menolak Bimo dengan halus Bu. Annabella, to the point, please. Baik Bu. Jadi begini Bu, karena saya orangnya tidak terbiasa menunda-nunda tugas, jadi saya tetap memikirkan apa yang menjadi rasa penasaran Bu Rani. Nggak seperti Bimo, yang langsung masuk kamar dan tidak peduli apa yang Ibu Rani pertanyakan. Jadi intinya apa? Annabella. Ini Bu, saya mau ngasih surat ini. Jadi Vino tahu gara-gara surat ini. Adit! Ya, Bu. Panggil Vino sekarang dan bilang saya mau bicara. Maaf, Bu. Tadi yang saya tahu Mas Vino pergi, Bu. Bersama Anton dan Alvan. Dan para pengawal yang lainnya. Annabella. Ya, Bu. Cari Vino sekarang. Dan pastikan Bimo tidak perlu tahu. Paham kamu? Siap, Bu. Saya permisi. Di zaman sekarang, anak muda banyak yang lupa sama sholatnya. Sibuk sama urusan duniawi.
Alhamdulillah, ternyata ada juga yang masih getol ibadahnya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kali ini Lara suka sama bunga yang gue kasih. Lagian kenapa sih? Laras tuh susah banget dikasih surprise. Tapi ada yang aneh gak ya sama bunga ini? Apa kekecilan ya bukanya? Gue borong satu toko. Ya iyalah. Biar Laras tuh ngerasa kayak dia tuh cewek yang paling spesial di dunia ini. Dan dia juga ngerasa kalau dia itu beruntung. Karena dia udah dicintai sama Alvino Adijaya. Satu hal lagi yang harus lo ingat. Kesuksesan bukan cuma untuk orang kaya, tapi semua orang punya kesempatan yang sama untuk menjadi sukses. Kenapa sih ngeliatin doang? Nggak mau ngomong? Enggak. Siapa yang liatin sih? Ada apaan sih, Za? Ngomong deh cepetan. Tapi kamu harus janji. Kamu jangan marah. Wait. Jangan bilang sama gue lo mau ngomong tentang jujur ke bokap gue. Aduh, Za, please banget. Kan gue udah berkali-kali bilang sama lo, lupain deh. Pikiran lo tentang itu lo buang jauh-jauh. Gue gak mau. Gue big no tentang itu. Bukan. Za, kok lo nolak sih? Lo tuh gak mikirin perasaan gue ya? Lo gak tahu gue ngajak lo pergi kayak gini supaya lo gak diajak pergi sama bokap gue. Kalau kita jujur, terus usaha gue sia-sia dong. Semua yang gue lakuin sia-sia. Lo tega banget sih. Bukan itu, Sonya. Bukan itu? Terus apa? Kamu udah baikan sama Bianca? Kok lo ngomongnya gitu sih? Enggak lah, Bianca itu masih sama. Masih nyinyir, nyebelin, semuanya deh. Nggak cocok banget jadi kriteria teman. Tapi kayaknya tadi aku lihat kamu akrab banget sama dia. Waktu kamu di toilet.